Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwahillah, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas yaitu dalam rangka menyambut bulan Mubarak, yaitu bulan Ramadan yang insyaallah sedikit lagi ya menjumpai kita atau kita menjumpainya. Atau mungkin kita tidak menjumpainya. Kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, bulan penuh berkah, di mana nanti akan banyak pintu-pintu jannah, pahala dan lain-lain. Dan hendaknya setiap kita, adik-adik sekalian yang sudah balik semua kan? Artinya sudah wajib. Ada yang belum balik sini? Belum kan? Ada kan? Balik? Sudah balik semua? Ya. Balik artinya apa? Mukallaf. Balik itu sampai. Mukallaf itu orang yang terbebani berkewajiban melaksanakan arkanul Islam. Ya, kalau ada saum Ramadan begitu. Mungkin nanti ada akan mendapatkan kajian-kajian dari para asatidzah kita tentang Ramadan secara umum. Kalau sekarang saya ingin mengajak adik-adik menerawang 1400 tahun ke belakang. Terus mengingat tokoh yang diagungi, yang dihormati oleh kawan dan lawan, yaitu makhluk Allah paling mulia, paling terjaga, paling cerdas akalnya, paling bersih hatinya, paling gigih dalam menegakkan ibadah. Semua paling tidak ada manusia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tokoh kita. Hilangkan idola pujian. Ya, idol itu sebenarnya sesuatu yang disembah. Asnam. Nah, nggak boleh sebenarnya bahasa Inggrisnya itu idol. Idol itu sesuatu yang disembah. Ya. Asnam. Sesembahan. Tidak boleh seorang muslim mengagumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ya dari Nabi. Tidak boleh seorang muslim, orang beriman mengagumi sesuatu tokoh melampaui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kepada dirinya, sebagaimana athar atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar pernah mencintai dirinya lebih dari Nabi, ditegur. Al-an ya Umar, sekarang kau baru benar cara cinta. Orang Islam terkenal dengan aturan. Ya. Kita orang Islam dari begitu lahir udah ada aturan. Ya. Sudah diatur, didoakan. Sebelum kamu lahir pun sudah ada aturan. Yang kena siapa? Ayah ibu kamu. Ya. Kena aturan nikah, kena aturan berhubungan suami istri dan lain-lain. Begitu kamu di dalam kandungan ada aturan, ya, menjaga kesehatan, ya, begitu. Karena Islam ini ya, agama yang komplit, yang jelas, dan salah satu syariat yang sudah dikenal oleh orang kafir pun, yaitu saum Ramadan. Ya. Jadi adik-adik jangan heran kalau tinggal di Australia atau di luar negeri itu ada orang yang puasa ngikut.
ya ingin merasakan bagaimana umat Islam berpuasa. Mereka ingin mencicipi 1 hari 2 hari begitu. Ya, mereka kagum dengan syariat itu. Bahkan ada orang, ya salah satu saudara dari Tony Blair. Tony Blair itu Perdana Menteri Inggris. Saudara perempuannya masuk Islam. Karena waktu mengunjungi Palestina, dia disediakan makan dan lain-lain oleh orang yang sedang berpuasa. Orang Palestina itu miskin keluarganya, bahkan punya makanannya sederhana. Tapi begitu buka, karena saudaranya Tony Blair ini tamu, walaupun kafir, disediakan, silakan makan. Dia heran, ini orang-orang ini keluarga miskin dan sedang berpuasa dari pagi sampai maghrib. Dia punya makanan sedikit, tapi mereka hanya memakan untuk membuka puasa, takjil istilahnya. Habis itu mempersilahkan tamunya makan. Sejak itu dia menangis sambil membacakan itu. Menangis sejadi-jadi dan dia masuk Islam. Ya insya Allah Islamnya baik ya, kita doakan. Dan Ustaz pernah dikunjungi seorang teman. Ya dulu Ustaz belajar di Melbourne Victoria University, Melbourne University. Itu ada teman mengunjungi. Saya bilang saya ingin melaksanakan puasa dan tanpa terganggu oleh tamu. Enggak apa-apa, saya akan datang. Akhirnya dia datang. Namanya Paul Malik. Ibunya orang Scott, orang Eropa, ya, bapak ibunya dia Kristen. Mengunjungi pas beberapa hari sebelum Ramadan. Lalu pas masuk Ramadan, dia bilang saya Ramadan, saya nggak bisa melayani kamu makan dan lain-lain. Kalau kamu mau makan silahkan keluar, cari restoran sendiri. Oh saya mau puasa katanya. Kamu percuma puasa, kamu belum Islam. Nggak apa-apa, saya mau coba. Artinya mereka tertarik sekali untuk beribadah dengan ibadah-ibadah kita. Bahkan Ustadz pernah sholat di suatu pekerjaan, teman-teman orang kafir, orang dari Itali dan lain-lain sholat di belakang. Saya kaget, ya Ustadz kaget, lihat loh, itu pada sholat. Saya ingin seperti kamu, ya, begitu. Ya pernah kita di jalan, karena sudah waktunya sholat, kita sholat, dicari tempat yang paling sepi. Rupanya itu bukan tempat paling sepi, pintunya tertutup. Begitu kita sholat, pintunya terbuka, itu untuk anak-anak muda hiburan itu, tempat biliar. Tahu biliar? Yang main pool itu. Oh, banyak mereka. Kaget mereka lihat kita lagi ruku sujud. Mereka ngobrol. Ya, mereka akan nanya kita, kamu sedang ngapain? Kita nggak bisa jawab, kita lagi sholat. What are you doing? Terus kita diam saja sampai selesaikan sholat. Saya berjamaah berdua, ya Ustaz berjamaah berdua. Akhirnya mereka ngikut di belakang. Ada 5 atau 4 orang. Ya, mereka bilang it's very cool. Oh kan cool, chill. Wah asik ini. Mereka ngikut ruku, sujud. Begitu. Sebenarnya mereka itu tahu fitrah. Kalau mereka ngikutin fitrah, mereka masuk Islam. Ya. Ada teman dekat Ustadz, dia itu debat terus dengan pendetanya. Dia tinggal di Maji. Maji itu daerah New South Wales, dekat. New South Wales itu kampung, tapi kampung lah. Dia debat terus dengan pendetanya. Kenapa Tuhan itu 3? Kenapa enggak 1? Akhirnya dia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang Islam, pakai niqab dan lain-lain. Gitu. Di sana orang masuk Islam langsung pakai niqab, pakai jilbab. Yang lakinya langsung berjenggot, ya, gitu. Jadi Ramadan adalah suatu ibadah yang universal. Coba yang barisan depan, coba baca ayatnya, surat Ramadan, surat puasa, saum Ramadan. Coba baca, jangan takut kalau satu nggak hafal nggak apa-apa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, teruskan. Belum hafal sama sekali. Siapa yang sudah hafal Al-Baqarah ini? Jangan takut. Coba Farza, teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik, ahsanta. Ya. Tolong salah satu Ustaz catat namanya.
Nggak tahu dapat hadiah apa enggak. Ya sekurang-kurang dapat kolak lah nanti Ramadan. Coba ada yang bisa terusin? Yang sudah hafal Al-Baqarah? Ya silakan. Ya. Asbih, ya. Baik, jazakallahu khairan. Tolong dicatat namanya juga tuh Pak para ustadz. Dua ayat itu nanti akan menggema di telinga kita. Dan kaidah orang-orang beriman kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinganya. Ini pasti setelah ini ada perintah atau larangan. Gitu. Coba yang ada ayat larangan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang hafal enggak? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa lagu? Larangan tapi tadi kan perintah itu. Ada nggak yang hafal? Ini double nih kalau bisa nyebut satu ayat ya ayyuhalladzina amanu. Apa lagu? Itu buat PR kamu ya. Tulis satu-satu, nggak boleh sama. Ya ayyuhalladzina amanu terus cari ayat larangan setelah itu. Itu PR. Tulis di kertas. Ya ntar waktu istirahat Isya dikumpulkan ke Ustadz Isma. Kalau yang sama dikumpulkan yang sama. Kenapa kamu sama? Nyantek ya? Kalau nggak nyantek nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la, misalkan begitu. Biasa kalau larangan ada apa? Huruf la. Udah bisa kamu? Coba silakan. Ahsanta. Ini hadiahnya 2 itu. Tolong catat lagi. Siapa namanya antum? Ulang lagi yang keras biar yang lain belajar. Ya Abdullah enggak, yang tadi ayatnya diulang. Nama sudah paham. Saya cukup speak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, ya kan? Jangan kamu tinggikan suara kamu. Ini asbabul nuzulnya ada suara ribut di hadapan Nabi, di sekitar Nabi. La tarfa'u. Ngangkat suara aja nggak boleh, apalagi nyanyiin syariahnya. Puasa seenaknya. Ya, nggak boleh. Ya, kalau mengangkat suara itu bisa menghampalkan, berdebat di depan Nabi bisa menghancurkan amalan. Apalagi puasa seenaknya. Ya, sholat seenaknya. Artinya apa seenaknya? Tidak ngikut Nabi. Begitu. Nah, jadi adik-adik perlu perhatikan, saum kita juga harus ngikut Nabi. Ya, sholat kita, shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nabi apakah tidak tahu bahwa Nabi akan meninggal? Tahu. 1400 tahun yang lalu sudah meninggal. Kalau kita disuruh sholat melihat sholat Nabi, ra'aitumuni, ra'a dari kata ra'a, lihat, melihat. Ya, man ra'a minkum munkaran. Nah sekarang seperti itu perintahnya. Sholat mengikut Nabi. Terus manasik juga. Ya. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kamu. Manasik apa? Haji. Ya begitu. Itu ayat perintah. Itu hadis-hadis perintah. Dari puasa juga begitu. Makanya ulama mengarang saum. Ya. Ma Rasulullah dan lain-lain. Nah hari ini kita coba menerawang 1400 tahun. Apa sih puasa Nabi, bagaimana yang kita bisa terapkan sekarang agar maksimal puasa kita. Banyak ulama menulis yang penuh dengan dalil, yang berupa buku, yang berupa artikel, dan sudah ada itu, sudah diterjemahkan sama ustadz-ustadz kita.
Tapi untuk kita yang penting-penting saja, ya agar Ramadan kita maksimal dan makbulun. Ya karena apa? Ada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini larangan. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak berdasarkan perintah kami, maka dia tertolak. Ya, raddun, tertolak. Percuma puasa sebulan kalau isinya bertentangan, dia akan tertolak. Ini umum. Ya. Begitu. Nakira. Amalan itu nakira, apa saja amalan yang berupa ibadah maksudnya. Kalau ada zaman-zaman sekarang bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah, padahal dia pakai mikrofon, pakai HP, pakai tab. Ini bukan bid'ah, ini perkara duniawi. Yang coba pikirkan gini. Perkara duniawi adalah jika ada kemampuan teknologi pada saat itu, niscaya manusia pada saat itu membuat, dan insya Allah nggak dilarang. Seperti apa ini pengeras suara? Kalau zaman Nabi para sahabat mampu membuat ini, selesai. Itu bukan bid'ah. Ini maslahat untuk umat. Kalau dulu Rasulullah ceramah, itu ada kan di padang pasir nih, atau di Arafah. Itu misalkan Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ujung di sana mendengar, sampaikan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sambut-sambutkan seperti itu. Sampailah ke orang yang paling ujung di balik gunung. Itu. Nah, adanya mikrofon. Kalau dulu ada mikrofon seperti ini, nggak perlu seperti itu. Nah, ini bukan bid'ah. Bid'ah itu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Murni dan tidak murni. Begitu. Ini yang disebut bid'ah. Jadi jangan alergi ya. Kalau mendengar kata bid'ah, ini dari Rasulullah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Puasa juga begitu. Memulai puasa yang sunnah adalah gimana? Nah, ini yang kita akan pelajari. Kalau kamu mungkin ya nggak perlu memahami terlalu detail, tapi jika ditanya karena kamu pelajar, nanti mungkin orang tua kamu berbeda pendapat, ada yang melihat ru'ya, ada yang hisab. Apa beda hisab dan ru'ya? Kamu harus jelaskan, Pak, kami ngikut Nabi. Nabi kalau mulai puasa dengan ru'yatul hilal. Ya, mungkin diantara bapak atau orang tua kamu ada yang dari suatu ormas yang mengikuti hisab. Hisab itu perhitungan, ya, astronomi ya. Jadi hilal itu kelihatan nggak kelihatan, tapi perhitungan itu sudah harus puasa besok. Begitu mereka. Jadi mereka bisa menentukan jauh-jauh hari sudah dihitung. Nggak harus kelihatan hilalnya. Hilal kadang-kala berapa detik saja. Nah kalau kita yang sunnah itu melihat hilal, ya begitu. Melihat hilal ini berdasarkan dalil, yaitu Wan ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, idza ra'aitumuhu fasumu, jika engkau melihatnya, ro'ai, tuh kata-katanya sama, maka puasalah. Nanti Syawal begitu, wa idza ra'aitumuhu faftiru, jika engkau melihat, buka. Begitu. Dan bahkan Rasulullah telah menyiapkan sabdanya, yaitu jika waktu melihatnya nggak kelihatan, mungkin ada awan, mendung, apalagi di Indonesia kan, ya musim hujan kayak gini, mendung, gelap. Ya. Ini artinya kewajiban melihat itu sudah disiapkan Rasulullah. Nggak ada lagi pertanyaan, ya Rasulullah, jika nggak kelihatan gimana? Nah ini
Hadisnya dalam satu hadis, fa in humma alaikum faqdurulah. Jika humma ketutup, keralingan, ya faqdurulah. Kumplitkan. Syabannya kumplitkan 30 hari, Ramadannya kumplitkan. Ya, begitu. Artinya sudah diantisipasi oleh Rasulullah jika artinya detail itu rinci. Melihat nggak kelihatan nih, komplitkan. Ramadan 30 hari. Oh mau lebaran, kapan nih lebaran? Lihat, oh belum keluar hilal Syawal. Komplitkan. Oh puasa lagi besok. Begitu maksudnya, dikumplitkan ya. Faqdurulah artinya bulan, jumlah bulannya itu dikumplitkan. Jumlah harinya. Gitu. Selesai ya. Jadi nggak harus debat sama orang tua. Misalkan orang tua berpaham seperti ormas yang menetapkan itu, sabar. Terus bagaimana kalau mereka besok puasa? Padahal secara hilal belum. Gimana kamu? Coba, ada yang berani nggak jawab? Dipaksa lagi kamu. Enak puasa. Masa bapak puasa masih makan aja? Ayo. Saya nggak berani jawab. Bapaknya kan beda nih ceritanya, kalau hari penetapan hilal ini beda. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Kalau Ramadan di rumah ya. Misalkan bapak mengikuti ormas hisab, kebetulan hisab pada tahun ini berbeda dengan ru'yah. Artinya mereka duluan atau belakangan. Seharusnya udah besok puasa mereka masih makan. Kamu disuruh makan. Padahal kamu percaya ru'yah. Gimana jawabnya? Kalau ini bisa jawab bagus. Ada nggak yang seperti itu tahun-tahun lalu? Atau keluarga yang seperti itu? Maka kita jawab dengan dalil. Karena ini ijma ini. Bahkan ada ulama yang menyatakan tidak tepat, tidak sah sebenarnya. Artinya seperti itu. Karena dulu nggak ada ini hisab. Ru'yah yang dianggap, yang dinilai itu ru'yah. Ru'yatul hilal. Jadi kalau dia mendahului itu puasanya sebenarnya melanggar ijma. Ini dalilnya ya. Yaitu Bukhari dalam hadis-hadis lain lah. Hadis Abu Hurairah. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Ya. Maka jawabnya la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Melawan hadis ini maksiat. Melawan Rasulullah. Kalau orang tua menyuruh kita buka, kita nggak buka. Tapi bagaimana tetap bermuamalah dengan baik? Ya pakai pakaian yang bagus. Misalkan waktu Idul Fitri nanti mereka sudah pakai pakaian bagus, kita masih belum melihat hilal. Pemerintah masih belum melihat hilal. Ya, kita tetap puasa. Jangan makan. Tapi ya begitu. Soalnya diancam dibunuh, dikeluarkan dari anggota keluarga, ya silakan. Insya Allah nggak seperti itu. Kalau mereka besok sudah puasa, kita belum. Ya udah kita makan tapi nggak usah di depan mereka. Dan jangan sambil ngeledek juga. Ya sih kita masih makan ini, kita masih makan. Terus ngomong gitu, nggak boleh. Hormati. Apalagi orang tua. Bu, saya percaya dengan ilmu yang saya dapatkan. Saya tunjukin dalilnya, dicatat nih, dalilnya gini Bu. Saya ingin ikut Nabi, saum saya. Ridho ya Bu. Ya udah kamu. Jadi kamu nggak makan ya? Enggak sama kok. Saya puasa. Atau ibu sudah puasa, kamu masih makan. Nggak usah di depannya. Kalau ibu atau orang tua masih buka, kita puasa, ya udah bilang. Nggak usah bilang, kalau bilang pasti dipaksa buka, nggak usah bilang. Ya, jadi ini aplikatifnya hadis, terus aplikasinya gimana? Jangan sok ceramahin, nggak usah.
Kalau bisa beli buklet, kalau ada yang punya masalah seperti itu, siapkan buklet. Buklet itu buku saku. Ya, Bu, ini dalilnya nih Bu, saya nggak hafal, tapi ini lihat nih. Atau Ibu baca sendiri, Bapak baca sendiri. Karena kan kamu baru sekolah, baru belajar. Mungkin berbeda dengan tradisi keluarga kamu. Nggak usah jadi pertengkaran yang mengakibatkan murka orang tua, jangan. Ilmu itu penting. Ilmu itu melembutkan hati. Ya. Jadi kamu boleh misalkan diajak berpakaian bagus, pakai pakaian bagus. Ya, begitu. Semampu kamu. Kalau diajak tidak puasa, jangan, tetap puasa. Karena itu prinsip. Karena kalau kamu melanggar berarti kamu harus qadha nanti. Qadha itu bayar nanti. Ya, misalkan mengancam jiwa ya baru buka nggak apa-apa. Karena mengancam jiwa berat. Begitu. Tapi kalau tidak mengancam jiwa boleh. Kamu tidak mengancam jiwa tetap puasa. Kalau sudah artinya pemerintah sudah menetapkan secara ru'ya, paham ya ru'ya? Ru'ya itu melihat hilal. Kita nggak paham melihat hilal. Itu kadang-kadang per detik di sudut ini derajatnya segini, begitu. Itu ilmu pemerintahan. Kita ikut dengan pemerintah. Karena pemerintahan kita berdasarkan ru'yatul hilal. Begitu. Itu satu. Kedua, karena kita ingin mengamalkan perintah Rasul dan Rasul menerapkan berita ru'yatul hilal itu sesuai. Walaupun orang datangnya dari satu orang membawa berita. Saya sudah melihat hilal, ditanya, dilihat Islam ya sudah diterima. Itu namanya kabar ahad. Nah, jika itu benar. Nah, pemerintah sekarang sudah bagus. Adik-adik tahu ya bahwa setiap provinsi mereka punya wakil-wakil melihat. Di sana ada yang melihat, ada yang tidak. Ada yang kesaksiannya diterima oleh pemerintah karena melihat, ada yang tidak. Itu urusan pemerintah. Karena menetapkan Ramadan kapan, Syawal itu urusan pemerintah. Hati-hati. Paham Khawarij itu kadang saking bencinya sama pemerintah, semua nggak diikutin pemerintah, walaupun pemerintah benar. Ya, seperti menetapkan hilal. Nggak boleh seperti itu. Bahkan mereka sholat di kalangan mereka sendiri. Cuman 10 orang. Kadang-kadang ini kaum-kaum pengajian Khawarij, hati-hati. Kalau diajak sholat di suatu tempat, satu, penetapannya juga beda dengan pemerintah. Setelah itu sholatnya juga cuman berapa orang, ini pemahaman penyimpang. Hati-hati, nggak boleh ikut adik-adik. Bagaimana keluarga seperti itu? Nah, lagi kan, adik-adik masih kecil, terus keluarga seperti itu tuh gimana? Kasih tahu. Ya, apa yang kamu dapat, diskusi. Bu, Bapak, saya nggak ikut, saya pemerintah belum. Saya ikut pemerintah di masjid terdekat, di lapangan terdekat. Begitu. Jadi penting adik-adik punya ilmu diterapkan di keluarga. Nggak usah menghayal mau jadi ulama kondang, ustadz kondang, ceramah ke masyarakat. Jangan, nanti menimbulkan fitnah. Ilmu kita belum cukup. Cukup pribadi atau adik atau kakak yang mau mendengar pendapat kita. Mungkin ada ini dari pondok nih, mungkin ada ilmunya sedikit. Ya, ilmu ada sedikit itu diterapkan di keluarga. Ya, mama saya kan dikirim mama ke pondok. Pondok ngajarin ini, beda dengan yang dulu-dulu saya laksanakan sama mama sama bapak. Ya, jadi kita ikut pemerintah begitu. Baik-baik, lembut-lembut. Ya, jangan menyakitkan hati mereka dan doakan, ya Allah nih, adik-adik doa dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini sama ya. Aku dengan pemerintah, dengan orang tua begitu, dengan saudara-saudara yang lain begitu. Ya, karena sedih kan? Kita udah puasa, bapak ibu belum. Terus sahurnya dari bangunnya sahur sendiri, di rumah sahur sendiri. Ya, ini Ramadan pertama pada pulang apa di sini? Sini kan?
Alhamdulillah aman antum. Ya, aman insyaallah. Di sini insyaallah ikut pemerintah dan ru'yah insyaallah. Begitu. Dan satu lagi, masuk kita kepada tidak boleh mendahului puasa ya. Sekali lagi ya, saya beri pengalaman waktu di Australia di Darwin, jumpa tahun 1985. Di sana orang Indonesia sedikit, jadi saya hafal banget teman saya orang Indonesia. Ya. Dia kalau orang lagi sibuk puasa kapan, dia udah puasa. Padahal dia jarang puasa Senin Kamis, jarang puasa Nabi Daud, Ayamul Bid, tidak ada. Tapi begitu mau Ramadan dia sibuk puasa. Orang lagi lihat hilal, nunggu berita, dia udah puasa 1 atau 2 hari. Nah ini nggak boleh adik-adik. Ya, ada dalilnya nggak? Ya ada. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari 1914, Muslim 1082. La taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Ini la nahya, larangan. Tidak boleh ya taqaddumu, memulai ya Ramadhana, puasa Ramadan bisaumin au saumain, dengan 1 sehari puasa atau 2 hari puasa. Tidak boleh. Ya. Di sini ada istisna, kecuali ya illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali ada orang yang selalu puasa. Dia puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kebetulan Kamisnya atau Senin Kamisnya jatuh pada 1 hari lagi ditunggu Ramadan, boleh dia lanjutkan puasa. Itu bukan puasa yaumus syak. Ya, bukan puasa yaumus syak, yaum yang diragukan. Atau orang puasa Nabi Daud, puasa tidak. Pas dia datang puasa, pas hari sedang ditunggu-tunggu tuh. Nih malam ini ntar apa? Dia puasa nih hari ini, malam ini, besok Ramadan apa enggak ya? Dia boleh puasa karena dia biasa. Puasa tidak. Kemarin berarti dia nggak puasa, hari ini puasa. Malam kita mau lihat hilal nih, itu boleh. Ya ada di sini yang biasa puasa, silahkan itu. Tapi ujuk-ujuk nggak pernah puasa sunnah atau pas 1 hari 2 hari mau Ramadan dia puasa, ini nggak boleh. Ya haram. Jatuhnya apa? Ya nggak diterima. Cuman lapar haus, bahkan dosa. Kan saya puasa kok dosa? Dosa karena menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap puasa ya. Jangan harap pahala dalam bab ini. Walaupun puasa. Walaupun tidak ghibah, puasanya bagus, tidak ghibah, tidak bercanda, tidak buang-buang waktu, ditolak. Bahkan dosa. Ingat, padahal amalannya amalan ibadah, tapi tidak tepat waktunya. Ya, ibadah itu nunggu perintah. Ini ada larangan. Ya, begitu. Paham ya adik-adik? Terus kalau ada keluarga kayak gitu gimana? Nasihatin baik-baik. Ibu kok udah puasa? Kan pemerintah belum menetapkan. Enggak apa-apa. Yang itu bilang, kasih hadisnya ini dengan cara yang paling mudah. Orang tua kita, kasih tahu ayah kita, ini dosa bu, puasa pada saat ini nih, hari ini dosa. Nanti ibu mungkin enak aja orang puasa kok dosa. Nah ibu, adik-adik harus jelaskan dengan lemah lembut. Ya karena ibadah menunggu perintah. Begitu. Ini kebiasaan yang sudah ya ada di masyarakat. Ya begitu. Lalu kita masuk pada niat. Semua niat, semua ibadah ya. Innamal a'malu binniyat. Hadis keberapa dalam Arba'in? Hah? Nah, 1 ya, hafal ya. Hadis keberapa dalam Sahih Bukhari? Jangan tebak-tebakan dong. Di Sahih Bukhari hadis keberapa? 1. Pernah lihat Sahih Bukhari nggak? Nggak apa-apa.
Ya, nanti belajar lama-lama. Ya, satu juga. Ya, begitu. Niat letaknya di mana, Adik-adik? Ya, di hati, ya. Apa hadisnya? Coba yang hafal. Kan Ustaz sering tuh dapetin antum udah baca ba'da sholat. Coba yang hafal yang bagus hafalannya. Tunjuk tangan, angkat tangan langsung bacakan. Hadis niat. Ayo, Ustaz nggak mau nunjuk. Ustaz senang ada anak pemberani. Ya, salah nggak apa-apa. Kalau kamu benar terus diam, mana orang tahu kebenaran kamu di dalam hati. Kalau diminta, ayo tunjuk tangan, angkat tangan, jangan takut-takut. Salah nggak apa-apa. Kan sudah dilatih naik mimbar. Ustaz nggak mau nunjuk ya. Tadi udah tercatat tuh. Pada kamu 2 kali tuh, alhamdulillah dapat hadiah 2 kali tuh. Abdullah ya. Ayo nih, yang lain jangan berdua lagi. Yang lain. Innamal a'malu binniyat. Coba. Ayo. Coba kamu. Kamu nama siapa? Hah? Ya coba kamu. Berani enggak? Innamal a'malu binniyat. Coba teruskan. Ayo dong. Mau dapat hadiah enggak? Ya, coba diri. Bismillah. Nggak usah diri, duduk aja. Keras dong. Terus? Baik. Nah, catat namanya, nggak apa-apa. Catat namanya siapa? Nah, kalau dicatat ya, Ustadz ya. Itu hadis niat. Kamu udah hafal semua itu rata-rata. Itu Arba'in nomor 1, Sahih Bukhari nomor 1 di kitab Ba'dal Wahyi. Padahal itu kitab tentang bagaimana permulaan ayat turun. Tapi Imam Bukhari menaruh hadis niat di depannya. Banyak ulama kritik, ini nggak ada hubungan, tapi ada. Karena Imam Bukhari ingin menjaga amalannya agar niatnya karena Allah. Kitab besar, ya, kitab tersahih setelah Al-Quran, ya, begitu. Hadisnya apa? Man lam yuji isyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak niat melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sebelum fajar. Jadi adik-adik wajib menetapkan niat dalam hati ba'da maghrib. Ya Allah, aku niat berpuasa 1 bulan penuh. Itu untuk permulaan. Ya, ada yang begitu. Tapi di sini yang kuat adalah setiap malam. Setiap malam, pada maghrib, pada buka langsung pasang niat. Termasuk niat adalah bergegas sahur. Ya, dan tidak ada ba'da sholat tarawih selesai langsung imamnya memimpin niat sama-sama kayak kur gitu. Nawaitu shaumal ghadin an adai fadl sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak ada itu. Karena itu lisan. Boleh jadi kita sebutkan niatku berpuasa esok hari, tapi besoknya makan. Karena niat bukan di lisan, niat itu di dalam hati. Bahasanya apa? Bahasa lisan, bahasa hati apa? Ya yang orang Jawa bahasanya mungkin bahasa hatinya Jawa. Yang orang Sunda bahasa hatinya Sunda. Ya, yang orang Cina bahasa hatinya Cina. Yang orang Afrika bahasa hatinya Afrika. Coba kalau dipaksakan. Itu bahasa hati. Makanya niat itu bahasa hati. Ya Allah, aku niat puasa besok. Puasa Ramadan karena Engkau. Ya lillahi ta'ala. Sudah. Selesai. Bangun sahur itu bagian dari niat.
Kalau bangun sahur pas 5 menit sebelum fajar, mungkin kesiangan, langsung pasang niat, aku ingin puasa besok, puasa Ramadan, minum seteguk air. Ya, begitu. Yang penting niat. Nah, di sini dikuatkan dengan barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Ya. Barang siapa tidak niatkan puasa pada malam harinya, ya. Yubayyit, ya. Asyam. Jadi tiap malam harus begitu. Niat penting. Ya, termasuk rukun siam. Rukun ada 2, niat dan menjauhi dari yang membatalkan. Ya. Begitu. Pasang niat. Begitu. Niat sebulan bagus. Mungkin kita meninggal di pertengahan Ramadan tapi sudah pasang niat, ya Allah, kalau Engkau hidupkan aku sampai akhir Ramadan, ya aku akan saum. Mungkin 2 hari meninggal. Ya sudah, mungkin dapat niat. Ya. Tapi kalau niatnya enggak puasa, ya dapat niatnya enggak mau puasa. Gitu. Niat itu pondasi dalam amal. Syurutul makbulun amal apa? Syarat amal diterima apa? Ayo, ini yang bisa jawab dapat hadiah juga. Syarat amal diterima ada berapa? Ayo, jangan takut-takut dong. Nggak apa-apa salah, nggak akan dihukum sama ustadz, nggak. Kalau benar dapat hadiah. Syarat amal diterima ada titik-titik. 1, ya. Ada 2, ya. Ikhlas sama ittiba. Itu yang berpendapat 2 ya. Kalau Ustaz termasuk yang berpendapat 3. Coba satu lagi apa yang berpendapat 3? Niat. Oh, niat. Nah, kamu terpengaruh di sini ya. Ayo, masih ada kesempatan. Kamu udah 2. Sahabat, tolong catat namanya. Ya, kamu. Iman. Jazakallahu khairan. Ya, boleh ini. 2 ini catat namanya. Siapa nama antum? Antum pelajar apa musyrif? Pelajar, Masya Allah. Kamu juga ya? Bagus. 2 nih. Jadi ada yang 3 yaitu iman, ikhlas, ittiba. Ya, ada yang ikhlas dan mutaba'ah saja, 2. Ya, begitu. Bagus, alhamdulillah. Karena orang yang nggak beriman pada Allah nggak ada manfaatnya. Yang kayak tadi teman saya, dia nggak beriman pada Allah, tahu saum Ramadan di tengah siang, begitu saya bangunin saum, Paul, namanya Paul Malik, Paul wake up, what? Dia marah. Jam 3 saya bangunin. What? Kamu mau puasa enggak? Kata kamu mau puasa cara Islam. Yes, I want. Why you wake me up at 3 o'clock in the morning? Katanya. Kenapa kamu bangunin saya jam 3? Ya ini caranya. Kamu sahur. Early breakfast. Bangun dia. Marah, mukanya merah. Pertama kali puasa. Ya, dibangunin jam 3 marah dia. Ya itu orang kafir dia. Terus siang hari kan panas di Pulau Mas tuh, dekat Pulau Gadung, Jakarta sana, Jakarta Timur, panas sekali. Tahu dia keluar dari kamarnya, saya kasih kamar tempat tinggal, terus ada aqua galon, dia ambil air gini. Saya tanya, Paul, what are you doing? Kamu mau ngapain, Paul? Minum, kata dia. You said you are going to fast with me. Kamu bilang kamu mau puasa dengan saya. Yes, I'm still fasting. Saya masih puasa. Iya, kalau puasa Islam nggak boleh minum. Walaupun setetes, iya nggak boleh minum. Kaget dia. Nah itu ilmu pelan-pelan. Mudah-mudahan masuk Islam. Saya doakan masuk Islam dia.
Dia pikir puasa itu boleh minum. Kalau puasa orang Kristen, dia orang Kristen pakai salib. Waktu datang ke rumah saya pakai salib, saya bilang, ya kamu tidak boleh pakai salib. Kalau kamu mau tinggal di rumah saya, lepas salib kamu. Karena malaikat rahmat kabur kalau kamu masuk pakai salib. Nangis dia. Ibu saya bilang saya harus pakai salib. Kalau salib saya dilepas, malaikat gak jagain saya katanya. Saya nggak peduli malaikat lihat jagain kamu. Kamu tinggal di rumah saya, lepas salibnya. If you want to stay in my house, take your cross out of your neck. Lepas. Nangis dia, nangis lama. Kalau kamu lepas, silakan masuk. Kalau enggak, silakan cari hotel yang mahal, yang murah, urusan kamu. Kamu holiday di sini. Ya, rumah saya punya syarat. Nangis dia. My mom said I have to wear this. Ibu saya bilang saya harus pakai ini. Nanti malaikat jahat ngeganggu saya kayak kalau saya lepas salib saya. Ini kenyataannya, bukan ngarang-ngarang nih Ustaz. Bilang up to you, terserah kamu. Nah, ini dialog. Akhirnya dia lepas, nangis dia. Digulung, dia masukin ke tasnya. Terus ikut puasa lagi. Puasa mereka, kalau kamu mau tahu puasa orang Kristen zaman sekarang, cukup misalkan hari ini puasa, mereka cuma nggak makan daging hari ini. Nah yang lain makan, minum, Coca-Cola, makan. Saya puasa, nanti uang dagingnya serahkan ke gereja. Ini bid'ah mereka. Padahal dalam berita-berita bahwa puasa mereka mengikut puasa Yahudi, yaitu 40 hari. Kalau kita kan 30 hari sebulan, mereka 40 hari. Lama-lama berubah, mereka rubah-rubah sendiri agama mereka. Akhirnya saya puasa 2 hari, selama 2 hari saya nggak makan ayam. Udah uang ayamnya kasih gereja. Makanya mereka kaget waktu nggak boleh minum setetes pun kaget. Not even one drop, saya bilang. Kamu nggak boleh minum walaupun 1 tetes. Kaget dia. Merah mukanya, mau marah lagi. And in Islam, di Islam puasa nggak boleh marah, dia mau marah. Kamu puasa nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh marah. Ya, itu hidayah itu penting. Ya, kita harus dakwah sabar, pelan-pelan. Ya, Ustaz 17 tahun di Australia dakwah seperti ini. Teman ya kita lagi puasa, mereka unjukin makanan mereka di depan kita, kita sabar. Ya, begitu. Siang-siang panas-panas mereka minum, kita enggak, sabar kita. Ya, begitu. Jadi apa? Niat itu yang membedakan. Niat dengan keyakinan Islam, iman, ikhlas, mutaba'ah itu akan menguatkan kamu. Kamu beriman, puasa kamu nanti ikhlas apa enggak? Sudah beriman, terus saya berpuasa nih. Ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas rusak amalannya. Karena apa? Ikhlas terganggu oleh apa? Lawannya ikhlas apa? Syirik, syirkul asghar, syirkul akbar. Kalau dia puasa, dia beriman pada Allah, dia puasa. Tapi dia puasa, dia ke gunung, minta kekayaan, pesugihan dan lain-lain. Rusak itu puasanya. Karena dia sedang syirik akbar. Ya, dia minta pada Allah. Dia ke dukun. Tapi kalau dia beriman pada Allah, terus dia puasa. Ya, tapi dia kurang ikhlas. Bentar-bentar ngomong, saya puasa nih. Ya pengen dilihat mungkin oleh apa? Kalau kamu boleh, masih kecil boleh. Tapi kalau udah sekarang udah balik kan, puasa karena Allah, bukan karena orang tua lagi. Ini namanya ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Man shama ramadhana imanan, bukan iman. Man shama ramadhana imanan wahtisaban, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu 11 bulan berbuat maksiat.
Ya nggak ada satu hari pun luput kecuali ada maksiat. Tahu Ramadan kita diterima sebulan, diampunkan tuh dosa yang 11 bulan. Kan enak itu. Ya, begitu nikmatnya Ramadan kita ini. Nggak ada di agama lain. Dulu pernah ada mereka rubah-rubah sendiri. Ada riwayat atau ini 40 hari. Yahudi 40 hari, terus Nasrani tadi 40 hari berpuasa. Makanya ayatnya tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum dari sebelum kamu umat Muhammad, yaitu Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Begitu. Jadi pasang niat setiap malam ya. Nggak boleh dikerasin, nggak usah. Dan kamu dibangunkan sahur oleh petugas di sini, para ustadz dan lain-lain, itu bagian dari niat. Ya, nanti ada ditanya jawab. Lalu ustadz nanya, kalau kamu tidur misalkan, terus ketiduran, terus bangun tahu-tahu kesiangan subuh, sah nggak puasanya? Kan niatnya di sini hadisnya qabla al-fajar. Qabla al-fajar. Sah nggak? Sekarang boleh jawab nih. Ustaz tidur, kecapean mungkin habis travel, atau habis maghrib, ba'da asar, ba'da isya, udah buka dan lain-lain, tidur bablas langsung bangun jam 7 pagi. Ramadan, langsung sholat subuh, alhamdulillah. Sholat subuh 2 rakaat, qabla subuh 2 rakaat, qabla fajar 2 rakaat. Tetap, walaupun lambat bangun tetap 2 rakaat sebelum fajar, habis gitu sholat subuh. Habis gitu bagaimana? Hah? Kena hadis ini enggak? Atau pingsan, seorang pingsan terus bangun, sembuh pingsannya jam 8 pagi Ramadan, gimana dia? Maka boleh, ini buat yang normal, yang tidak ada keserangan ngantuk, pingsan atau minum obat, lagi sakit minum obat tapi dia masih sanggup puasa, tetapi membuat dia pingsan sampai jam 7 pagi, boleh. Kalau dia sanggup puasa silakan teruskan, walaupun niatnya malam belum niat, tapi dia udah mau puasa besok, itu udah niat. Karena apa, dia pingsan nggak apa-apa. Jadi kalau ada seperti itu, kesiangan sekali-sekali mungkin orang tua atau di sini, dia bangun sholat terus niat puasa, lanjutkan puasa. Ya nggak boleh tidak puasa, tidak boleh. Baik, kita masuk kepada waktu sahur, waktu fajar. Ini nggak perlu diperdebatkan, mungkin juga nanti ada di masyarakat ya. Kalau kamu bergaul atau di rumah mungkin ada yang memperdebatkan, ini subuhnya terlalu lambat, ini subuhnya terlalu cepat. Sudah, nggak usah dimasalahkan. Ya, kita ikut pemerintah. Pemerintah sudah menghitungnya dengan para tim ahli. Ya, Ustadz juga diskusi dengan Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Firanda juga. Di video-videonya bilang tetap ikuti aja pemerintah. Karena itu mereka dengan ilmu. Karena apa? Dalam tahun berapa 1980-an itu ada majalah yang menulis tentang subuh kita terlalu cepat. Sebenarnya tidak, ya sudah dibuktikan oleh beberapa ustadz. Kalau subuh masuk malam kan nggak langsung qomat. Qomatnya 10 menit atau 15 menit kalau subuh, mungkin dia agak lambat. Setelah itu kalau mau ikut Nabi, sholatnya tuh panjang sekali. Begitu. Sampai selesai Nabi sholat itu masih agak gelap. Ya, Nabi sholat nggak seperti kita bacaan. Alhamdulillah di sini alhamdulillah ya panjang-panjang. Kalau masyarakat umum kan pendek, kebanyakan ya. Kalau sudah panjang sudah digerutui. Ya, karena ada orang mau ke kantor, mau bisnis dan lain-lain, makanya lebih awal dan alhamdulillah sudah sesuai. Ya,
Begitu. Itu suratul Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, benang hitam dan benang putih dari benang putih dan benang hitam dari fajar. Ya, gitu. Itu artinya fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib itu seperti ada ulama menjelaskan seperti ekor, dia agak vertikal. Kalau fajar shadiq melintang ke ufuk tuh, cerah. Nah kalau yang fajar ini kita masih boleh makan, ya seperti buntut serigala atau musang ya, dia agak vertikal dan itu akan hilang. Kalau fajar shadiq terus ada, itu shadiq artinya sudah tidak boleh makan, minum dan lain-lain yang membatalkan puasa. Itu melintang terus ya, horizontal. Ya begitu. Itu maksudnya ulama menjelaskan itu yang disebut azannya Ibnu Umi Maktum. Azan 2. Azan Bilal kalau masih boleh makan ya, dalam sunnah sebetulnya kita azan 2. Di sini ya kalau menerapkan sunnah bagus, tapi takut tetangga terganggu kan. Atau kamu azan azan pertama itu jam ya sekitar 1 jam sebelum subuh. Ya. Benar sunnah itu, dan ada beberapa tempat saya lihat melaksanakan sunnah itu, azan Bilal. Bahkan yang membedakan dua azan ini, azan pertama dengan Bilal yaitu as-salatu khairum minan naum. Itu. Azan kedua nggak perlu lagi. Ya, azan kedua sudah nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Ini yang kuat. Tapi kan azan di sini pakai as-salatu khairum minan naum kan, padahal itu azan kedua. Seharusnya nggak langsung pakai. Tapi ulama berbeda pendapat, nggak apa-apa. Kalau kamu pakai nggak apa-apa, kebiasaan biasa. Ya, keseringan di sini gitu. Silakan pakai as-salatu khairum minan naum di azan kedua. Ini azan kedua nih yang antum biasa laksanakan tuh. Yang kita biasa laksanakan azan kedua yaitu Ibnu Umi Maktum, buta. Ya, yang tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa berlaku itu. Begitu. Ya. Dan hal ini lebih kuat. Ya, di sini dengan menjelaskan Bilal biasa mengundangkan azan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Umi Maktum. Hadis Bukhari 623 ya, bab azan. Ya. Inna Bilalan yu'adzinu bilaili fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum. Kalau Bilal azan sudah makan terus. Tapi harus hati-hati. Ya, siap-siap lah. Begitu. Kalau Ibnu Umi Maktum stop. Ya, begitu. Itu azan sudah zuhur, sudah subuh. Baik. Dan kita sampailah pada hadis-hadis berbuka. Ya. Nikmat orang yang saum adalah berbuka. Ya. Sehingga orang yang enggak saum juga kadang-kala ikut buka. Puasa sunnah tuh, ya kan? Senang banget pas buka, padahal dia nggak saum. Ya, sekurang-kurangnya nikmat lah, beda hidangannya kan kalau orang saum. Ya, ibu dapur juga ngasih kelebihan pada orang saum. Itu baru di dunia itu. Ya. Dan ada kaidah di mana kalau Rasulullah kita menerawang balik bahwa Rasulullah itu selalu bersegera dalam buka. Ya. Dengan satu hadis, la tazalul ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Ya. Umatku senantiasa baik atau dalam kebaikan selama dia selalu ya ajjalu fitr, mensegerakan, jangan memperlambat-lambat.
Saya masih kuat, nanti aja, nggak boleh. Walaupun masih kuat, buka. Ya, makanya disebut ta'jil. Ta'jil itu segera. Gitu. Ada penjelasan, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran. Ya, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat maksudnya, adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu hadis, maknanya Nabi Muhammad pernah sahur bersama dengan Zaid. Lalu Malik bin Anas nanya setelah itu, saya pernah sahur bersama. Dari sahur ke sholat subuh berapa? 50 ayat baca Quran. Yang normal, ya, bukan yang baru belajar. Yang normal tuh lagi sahur terus baca Quran, habis itu sholat subuh. Rasulullah bergegas ke masjid, artinya udah sholat subuh, udah nggak boleh makan lagi. Itu 50 ayat, ya, begitu. Itu jarak sahur, begitu. Dan ada hadis ini, hadis yang tadi yang kita segera dalam berbuka itu mempunyai, kalau ulama memandangnya tidak sekedar sunnah saja, tapi ada efek-efek besar, ya. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan buka. Hadis riwayat Bukhari, lah begitu. Dan ada lagi hadis-hadis seperti ini dijelaskan oleh buku yang disusun oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Halabi, ya, bahwa la yazalu dinu zahira ma ajjalan nasa al-fitr, tiada al-yahuda wa nasara yuakhirun. Agama Islam ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi Nasrani mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, sanadnya hasan. Jadi menyegerakan buka, kita telah menyelisih Yahudi dan Nasrani, dan insya Allah nggak terkena fitnah Yahudi Nasrani, yaitu ghairil maghdub, al-maghdub Yahudi, wad-dhalin, ad-dhalin Nasrani. Ini umat ini selalu, ya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini enggak ridho. Mereka itu seperti burung elang pemangkan bangkai. Yahudi Nasrani itu selalu melihat umat Islam kapan bisa diterkam. Mereka ada beberapa agenda. Kalau anak mudanya enggak masuk Islam, enggak masuk Yahudi, enggak masuk Nasrani, enggak apa-apa. Yang penting mereka meninggalkan ajarannya. Udah mulai meninggalkan sholat, enggak puasa, itu mereka udah happy itu. Makanya hati-hati kamu terhadap tipu daya mereka. Jaga keimanan dan lain-lain. Nah, dari yang kecil, dari yang kelihatannya sederhana, mensegerakan buka, ada hubungannya dengan tabiat orang Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan sekarang ditambah Syiah Rafidah. Dia selalu, ya, melambat-lambatkan buka. Mereka buka hampir maghrib, ya, hampir isya. Mereka buka. Kenapa nggak disebutkan dalam hadis ini? Karena Syiah belum ada. Rafidah, la'anatullah alaihim, belum ada. Ada setelah Nabi, setelah Ali radhiyallahu anhu, setelah para sahabat baru ada. Ya, mereka pengikut, ya, Syiah ini ngikutin Yahudi dan Nasrani. Ibnu Saba, Ibnu Sauda, ya, orang Yaman, Ibnu Sauda, ya, Sabaiyin, ini pencetus Syiah dan lain-lain. Memfitnah Utsman, memfitnah Muawiyah, memfitnah Ali radhiyallahu anhu. Mereka puasanya ngikut Yahudi dan Nasrani, mengakhirkan. Makanya kita nggak boleh, ya, walaupun masih kuat, puasa nanti aja bukanya. Kalau mau azan gimana? Buka dulu apa azan dulu? Nggak ada, saya belum dapatkan itu. Buka saja dulu dengan air, ya,
baru azan. Biar kuat juga azannya. Tentang puasa azannya lemes. Kasihan tetangga yang mau dengerin azan kita. Buka dulu misalkan, udah waktunya tepat nih, ya timingnya tepat, benar. Buka dulu, minum air saja, baru azan yang kuat, ya. Gitu. Dan ulama menjelaskan bahwa menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, gitu. Kecuali memang diakui sama Islam. Hal-hal yang baik dari mereka yang masih terbawa, nggak apa-apa. Masalah dunia-dunia ya, teknik, HP yang kita pakai banyak kan ciptaan mereka, karangan mereka, bikinan mereka, nggak apa-apa. Tapi dalam ibadah nggak boleh. Ini kajian sampai mendekati mau makan. Makan jam berapa? Ada deh yang nggak puasa? Ada yang puasa? Nggak ada ya? Jam 5 ya makannya? 5 lewat 10. Baik, masih ada 10 menit lagi. Baik, 10 menit ini saya buka tanya jawab. Silakan. Jangan bertanya. Angkat tangan langsung. Sudah paham semua? Kalau nggak ada yang tanya, saya nanya nih. Tadi batas syahur tadi 50 ayat ya. 50 ayat. Batas syahur mendekati 50 ayat. Ya. Itu paling bagus karena Rasulullah sahur, begitu sahur terus ada orang baca 50 ayat yang normal, panjangnya normal, langsung Rasul bergegas ke sholat. Ya. Terus kalau sahur jam 1 malam makan, itu sahur bukan? Hah? Jam 1 malam, subuh kan jam 4.45 ya. 4.43an lah. Jam 1, berapa jam tuh? 3 jam. Itu bukan malam namanya, bukan sahur. Antum lapar makan, itu makan malam. Sahur tuh nggak harus makan, dia cukup kurma, ya, aswadain, 2 yang hitam yaitu kurma dan air, makan, sudah sahur. Ya. Rasulullah kenapa singkat sahurnya? Karena memang sederhana. Bahkan ada riwayat para salaf sholat terus sampai mendekati sahur, sampai istri-istrinya manggil, ini mau sahur apa enggak ini? Ya, masakan sudah hampir nggak kemakan. Mereka sahurnya sederhana, kebanyakan air dan kurma. Kalau kita nggak bisa lah, mungkin harus makan nasi, nggak apa-apa, nggak usah paksakan. Habis itu baru makan kurma. Jadi 50 ayat itu paling mendekati sunnah Rasul, ya. Nggak ada pertanyaan? Siwak boleh nggak waktu Ramadan kita sikat gigi pakai odol lagi, rasa stroberi loh? Ayo, saya mau dijawab, tapi dengan ilmu ya. Kalau dulu kan pakai siwak, bagaimana ya? Siwak ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laula an asyqa ala ummati la amratuhum bisiwaki ma kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan bersiwak pada setiap wudu. Tinggal dijelaskan Ramadan atau Ramadan. Wudu ini mujmal, umum kaifiahnya. Jadi ulama menyimpulkan Ramadan juga boleh siwak. Lalu zaman modern ini ada kasus tentang sikat gigi dengan odol. Nah, saya mencoba mengambil Lajnah Daimah fatwa nomor 18.084. Ada pertanyaan, dengarkan baik-baik adik-adik. Pertanyaan, pasta gigi mengandung berbagai macam glukosa
Glukosa itu gula yang dapat dirasakan orang saat menggunakannya. Sensasi rasa ini terjadi secara alamiah lewat pelelehan zat rasa dalam air liur yang kemudian merasuk ke syaraf penerima, yaitu reseptor rasa. Jika zat rasa ini meleleh dalam air liur, maka hampir dapat dipastikan tidak mungkin untuk dihindari. A. Bolehkah orang yang berpuasa menggunakan pasta gigi mengingat bahwa dia dapat menggunakan sikat gigi saja? Pertanyaannya ini, boleh nggak pakai pasta gigi, odol? Padahal sikat gigi aja kan bisa, yaitu nggak pakai odol. B. Apa hukum menggunakan cairan obat kumur pembersih mulut? Ada kan pembersih mulut? Ya, ngerasa apa tuh, warnanya hijau, merah, macam-macam kan? C. Terdapat riwayat dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas dalam Al-Irwa 937. Beliau radhiyallahu anhu menganggap bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan sejenisnya, kemudian meludahkannya. Demikian juga riwayat lain dari beberapa ulama salaf. Setelah Anda sekalian mengetahui proses terciptanya sensasi rasa, apakah hukum bagi orang yang mencicipi makanan saat berpuasa? Ini pertanyaan panjang tuh tadi. Jawaban singkat, menggunakan pasta gigi saat sedang berpuasa tidak masalah. Namun apa yang berada di dalam mulut wajib dikeluarkan setelahnya. Jika masuk ke tenggorokan tanpa sengaja juga tidak apa-apa. Demikian halnya dengan cairan pembersih mulut, dengan syarat diludahkan kembali dan tidak masuk ke tenggorokan secara sengaja. Mencicipi makanan yang dibolehkan dengan syarat diludahkan, ya. Mencicipi makanan juga boleh dibolehkan dengan syarat diludahkan kembali dan tidak ditelan, ya. Ini komite tetap riset ilmiah dan fatwa, ya. Anggotanya adalah ketua anggota Bakar Abu Zaid, Abdul Aziz Al-Syekh, Saleh Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Silakan kunjungi website resmi. Ini terjemahan resmi. Ada Inggris, Indonesia, Prancis dan lain-lain. Cina, Jepang. Jadi ini terjemahan resmi. Silakan yang mau bahasa Arabnya silakan. Jadi boleh ya. Setuju nggak? Ada ikhtilaf nggak di sini? Enggak ya? Untuk menyelisihi mereka antum jadi ulama dulu. Ya kalau kita ya ngikut aja lah, ya kan? Alhamdulillah boleh. Jadi boleh adik-adik siang hari sikat gigi. Kalau ada pembahasan fikih nggak luas. Ada yang membolehkan setelah ba'da zuhur nggak boleh ngejelimet. Kita orang awam ambil aja fatwa ini Al-Lajnah Daimah. Ada Syekh bin Bas di situ. Ada Syekh Al-Syekh, ada Syekh Fauzan. Sudahlah. Kecuali antum nanti meneliti S3 di Madinah, selidiki hadis siwak, selidiki fatwa ini silakan. Ya, ambil amannya saja kita orang awam. Terus kalau ditanya sama keluarga, ya, Dek, kamu kan ke pesantren, ini sekali lagi boleh gak siang hari? Boleh Bu, nih fatwanya ada kayak gini Lajnah Daimah. Ya, fatwa nomor berapa tadi? Ya, 10.000 sekian. Gitu. Jadi ilmu itu memudahkan jika tahu dan kita serahkan pada Allah. Kalau salah, mereka mendapat satu. Lajnah Daimah berfatwa salah, mereka mendapat satu. Kita nggak tahu salah apa enggak, ikut aja. Taklid kita nggak apa-apa dalam bab ini. Kecuali antum mampu mengeluarkan istinbatul hukum dalam hadis siwak tadi, ya itu nggak mudah. Gitu. Karena ada beberapa pendapat itu. Dan masih ada 7 menit lagi, ada pertanyaan nggak? Terus air ludah, boleh nggak dalam ludah? Lajnah Daimah juga menetapkan ludah nggak bisa dihindari, itu sesuatu yang datang dari perut. Kecuali ludahnya antum kumpulkan satu gelas, antum minum batal itu. Walaupun ludah antum itu udah keluar. Gak boleh, ya kan? Nah ludah ada yang dapat Lajnah Daimah juga. Ludah yang sudah keluar seperti ini nggak boleh antum isap-isap lagi, yang udah ke ujung mulut. Diusahakan diseka, itu sudah hampir keluar.
Tapi ludah yang naik, ya terus ketelan lagi naik, ketelan lagi, ya nggak apa-apa itu. Makanya ada dulu zaman Ustadz kecil, kalau sudah puasa ludah banyak di mana-mana. Bentar ludah, ini nggak benar. Masih ada nggak kayak gitu? Kalau puasa aja orang jadi nggak ikhlas. Wah, ini kelihatan lagi puasa nih, kelihatan banyak ludah dia. Padahal puasa itu karena Allah, jangan ditampakkan yang sesuatu yang nggak perlu tampak. Puasa sunnah ludah sana sini biar ditanya, kamu puasa ya? Iya, kau tahu? Iya, ngeludah terus kan? Nggak boleh seperti itu. Nanti ria, akhirnya nggak berpahala. Udah lapar, haus, ngeludah terus, nggak pahala lagi. Ngapain seperti itu? Tapi kalau sekali-sekali boleh. Ludah yang sudah di ujung mulut, ludahkan boleh. Tapi kalau masih di sekitar gusi, di geraham, biarkan saja. Gitu. Dahak juga masuk dalam bab itu. Ya. Ada yang suka berbekam nggak di sini? Bagaimana hukum bekam kalau lagi puasa? Boleh nggak? Karena ada hadis, ya, ada hadis telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Ya, aftaral hajimu wal mahjum. Hati-hati kalau baca hadis ini. Hadis ini sudah dimansukh. Ulama menjelaskan gitu dengan hadis la yubtiru man qa'a aw min ihtilama wala manil ihtajama al-ihtajama. Tidak batal puasa orang yang muntah atau orang yang bermimpi basah. Tidak juga orang yang berbekam. 3 itu. Ini hadis yang salah satunya memansuh hadis bekam yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Uzaimah, ya, dan dihasankan oleh Syalbani. Jadi ini nggak batal nih. Siapa aja nggak batal, termasuk menghapus tadi, ya. Aftaral hajimu wal mahjum, telah batal puasa yang orang yang berbekam dan yang dibekam. Yang kuat adalah yang kita pegang, yaitu tidak batal. Kecuali habis dibekam lemas dan dia tahu kalau habis dibekam pingsan hilang akal, lebih baik nggak usah dibekam. Tapi kalau dibekam itu nggak batal puasanya. Berdasarkan hadis yaitu la yubtiru man qa'a, tidak batal puasa orang yang muntah sengaja batal. Dia tahu kalau nyium sesuatu itu dia muntah, terus dia cium-cium, itu batal. Ya. Pokoknya kalau muntah itu sengaja, ada unsur kesengajaan, batal. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan naik mobil, terus muntah, sengaja nggak? Ya enggak. Insya Allah enggak batal. Tapi kalau memang tahu kalau naik mobil muntah, kalau bisa jangan naik mobil, naik motor. Itu. Atau tahu-tahu lagi jalan terhembus sampah atau sesuatu yang membuat dia enak terus muntah, itu nggak batal. Kan dia nggak mencari itu. Ya. Terus apa? Ihtalam, yaitu mimpi basah. Sholat zuhur, istirahat, terus mimpi basah, itu nggak batal, jangan panik. Dia langsung makan, minum, kenapa? Saya mimpi. Ya, itu karena nggak tahu ilmu, nggak apa-apa. Pernah ada kayak gitu nggak? Gara-gara mimpi terus batal puasa? Enggak batal, tenang aja. Mandi junub, sholat asar, selesai. Ya, pokoknya mimpi nggak dihitung. Tidur dari pagi sampai zuhur, mimpinya makan aja, kan nggak batal mimpi makan, gitu. Terus lupa,
Lagi puasa, atau minum. Karena mungkin biasa hari pertama kan, puasa hari pertama haus, minum. Ini nggak batal. Ya, lupa makan sepiring, baru mau nambah dan ngingetin, ya kan? Nggak batal, itu rezeki dari Allah. Ya, jadi beruntunglah. Ya, di sini tidak selamanya lupa itu merugikan kamu. Lupa dalam waktu nyetor Quran memang merugikan kamu itu, dimarahin sama ustaz. Tapi lupa makan waktu saat Ramadan itu adalah rezeki dari Allah. Tapi jangan berdoa, ya Allah lupakanlah aku, ya biar aku bisa makan Ramadan dan legal. Nggak boleh seperti itu. Ya masih ada? Ya udah 5-10 menit. Alhamdulillah. Ya yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa kita amalkan. Dan untuk adik-adik ya catat, mungkin status akan menanyakan nanti. Ya, siapkan jawaban yang terbaik. Nanti yang bagus jawabannya dapat hadiah insyaallah. Ya, untuk memotivasi kamu bahwa apa? Al ilmu qabla al amal wa qabla al qaul wal amal. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ya, sebelum kita berpuasa kita punya ilmunya. Sedikit banyak ada ilmunya yang kita bisa laksanakan. Walaupun itu saja, memang hadis itu saja. Al-Qur'an itu saja. Setiap Ramadan ya ayatnya itu, hadisnya ya itu. Ya, kita nggak ngarang-ngarang. Bosan Quran, bosan hadis, ngarang. Cerita yang lucu-lucu yang nggak ada, bohong, kadzib. Nggak benar begitu. Agama Islam itu mudah, ya itu aja. Ya ayatnya kita udah baca tadi. Hadisnya kita udah baca. Ya, tinggal mengamalkannya. Mengamalkan itu berat. Belum tentu orang yang hafal Qurannya, hadisnya hafal bisa mengamalkannya. Karena amalan itu beda lagi. Itu hidayatut taufik. Hanya Allah beri kepada orang yang dapat hidayatut taufik. Ya, dan kita mohon kepada Allah agar kita masuk di dalamnya. Gitu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan bacaan dan lain-lain. Simpulan, ya jika ada hal yang diralat, insya Allah saya akan ralat jika ada kesalahan dalam menjawab atau memberi penjelasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.